Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 psikologi. Kami akan membahas mengenai hakikat peserta didik. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Diah Ayu Wulandari, NIM 2017 405 145. Yang kedua, Sania Agus Winanda, NIM 2017 405 114. Yang ketiga, Anik Dwi Saputri, NIM 2017 405 113. Dan yang terakhir, Dian Aditya Suryani, NIM 2017 405 144. Pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan raw material bahan mentah dalam proses transformasi dan internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasinya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, hakikat peserta didik. Menurut Syamsul Nizar, beberapa hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam yaitu: 1. Peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunia sendiri. Yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. Yang kelima, peserta didik terdiri dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Selanjutnya ada kebutuhan peserta didik. Ada fisik, sosial, status, mandiri, dicintai, curhat, filsafat hidup, berprestasi. Kemudian kedudukan peserta didik. Peserta didik sebagai objek pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Peserta didik sebagai subjek pendidikan. Pendidikan menempati posisi sentral dalam rangka membentuk manusia ideal yang diinginkan. Pendidikan sebagai suatu upaya dalam membentuk manusia ideal, mencoba mengajarkan dan mengajak manusia untuk berpikir mengenai segala sesuatu yang ada di muka bumi sehingga hasrat ingin tahunya dapat terpenuhi. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Yang pertama, 1. Bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, memiliki kebutuhan dan menuntut untuk dipenuhi. Yang ketiga,
memiliki perbedaan individu dengan individu yang lain. Yang keempat, subjek dan objek dalam pendidikan. Dan yang terakhir, mengikuti periode-periode perkembangan tertentu. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, demikian materi dari kami tentang hakikat peserta didik. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.